Tadi sudah dikatakan bahwa salah satu persyaratan untuk akreditasi adalah semua staf harus bisa BLS. Jadi ya tadi dikatakan bahwa yang pertama, sebetulnya intinya ada 3. Yang pertama adalah cek kesadaran, yang kedua bantuan dan amankan, yang ketiga adalah langsung lakukan RJP. Nah, pada cek kesadaran itu ada 3. Yang pertama dengan cara memanggil, Bu, Pak, Mas, Dek, tidak ada respon. Setelah tidak ada respon, bisa kita pakai tepukan atau menggoyangkan badannya. Pak, Bu, Pak, Bu, tidak ada respon. Setelah tidak ada respon, baru kita merangsang nyeri. Rangsangan nyeri bisa kita lakukan di tengah dada, di dahi, atau di ujung kuku. Nah, begitu pasien tetap tidak sadar, tadi sudah kita rangsang itu. Setelah itu kita cek nadi. Cek nadi, kemudian cek nafas. Cek nafas baru cek ya. Jadi pada saat nanti kita cek nadi, kemudian cek nafas. Cek nafas dengan cara yang pertama kita melihat pergerakan dada, mengembang apa tidak. Kemudian telinga kita mendengarkan suara nafas, dan di pipi kita merasakan hembusan nafas. Ya, jadi kita sambil mengadakan tangannya, mengadakan kepalanya, kita melihat pergerakan dada, bergerak apa tidak. Kemudian telinga kita mendengarkan suara nafas, dan pipi kita merasakan hembusan nafas. Apabila tetap tidak ada respon, berarti pasien ini bisa dipastikan henti jantung atau henti nafas. Kalau seperti itu, berarti kita panggil bantuan. Panggil bantuan sambil kita mengamankan pasiennya. Nah, mengamankan itu ada 3. Yang kita singkat dengan PKL. Pertama, aman bagi penolong. Yang kedua, aman bagi korban. Yang ketiga, aman terhadap lingkungan. Jadi ketiga itu kita amankan. Nah, setelah kita amankan, kita minta bantuan. Sambil menunggu bantuan datang, kita melakukan RJP. RJP kita lakukan. Yang pertama, kita tentukan daerahnya, yaitu pada pertengahan dada gitu aja. Tadi kalau kemarin saya kasih materi pada teman-teman itu, kalau memang laki-laki itu langsung ditarik kedua garis puting susu, kemudian dibagi tengah. Langsung. Kalau yang perempuan itu adalah dari tulang dada langsung kita bagi tengah, dari atas sampai ke bawah, ya, ke tengah. Kemudian kita letakkan, mohon maaf, telapak tangan kita bisa yang kanan, bisa yang kiri pada daerah yang kita tentukan tadi untuk dilakukan pemijatan. Misalnya kita sudah menentukan daerah pemijatannya, kita letakkan tangan kita, kemudian tangan yang satu mengunci ya. Kemudian posisi kita harus berada di samping pasien, ya, di samping si korban, ya, kiri ya. Setelah itu jangan lupa posisi kita harus tegak lurus, tangan kita harus tegak lurus. Nah, setelah itu kita tekan dengan kedalaman kurang lebih 5 cm kedalamannya. Kecepatannya 120 kali per menit. Berarti dalam 1 detik itu ada 2 kali pijatan. Contohnya seperti ini. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 30. Setelah 30 kita kasih napas buatan. Caranya kita mengadakan kepalanya, dahinya kita tekan ke belakang. Kemudian tangan kita memegang pada dagu, buka sedikit, kemudian mohon maaf, ini kita bukan gini ya, cuma kemarin kita harus kokop, jadi langsung masuk. Dengan cara setelah kita mengadakan dahinya, tutup hidungnya, buka mulutnya, kemudian masukkan napas buatan kita selama 2 kali dengan selang waktu 1 detik. 1. Nah, sudah mengembang. Jadi kalau memang posisinya ini pas, dia akan mengembang. Tapi kalau ini vaksinnya ini menekuk gini, dia akan mengembang karena aliran udaranya tidak bisa masuk sampai ke paru-paru, ya. Jangan lupa hidung tetap ditutup. Kalau hidungnya tidak ditutup, berarti kita memasukkan udara lewat mulut keluar hidung. Ya. 1, 2. Setelah 2 kali napas buatan, kita langsung lakukan lagi RJP lagi selama 30 kali. Baru kasih napas buatan lagi 2 kali. Kita lakukan selama 5 kali, itu dinamakan 1 siklus.
Nah, pada saat setelah selesai melakukan 5 kali, kita cek nadi, cek pernapasannya. Apabila tidak ada, kita lakukan RJP lagi. Sampai kapan RJP itu dihentikan? Yang pertama, apabila bantuan dari tadi yang kita minta bantuan itu sudah datang. Satu, yang pertama kita capek. Kemudian yang ketiga, setelah 30 menit tidak ada respon. Itu yang bisa saya sampaikan. Ya. Terima kasih. Kita lanjutkan ya, Mas Andoko. Tadi di depan UGD di jalan yang biasanya dipakai jalan ambulan itu tiba-tiba ada orang yang tidak sadar. Apa yang dengan lakukan? Pak, Bu, bangun Bu. Tidak ada respon. Pak, Bu, bangun. Bu, bangun Bu. Tidak ada respon. Pak, bangun Pak, ayo bangun Pak. Tidak ada respon juga. Cek nadi tidak ada, cek pernapasan. Dengan melihat pergerakan dada, bisa mengembang atau tidak, kita mendengarkan suara napas dan merasakan hembusan napas. Tidak ada pernapasan. Pak, Cek nadi dulu. Silakan dicek respon nadi. Pak, Bu. Tidak ada respon. Pak, Bu, bangun. Tidak ada respon. Pak, bangun. Pak. Tidak ada respon juga. Tidak ada respon. Tidak ada respon. Tidak ada pernapasan. Pak, Bu, tolong panggilkan di UGD ya, tenaga medis. Ada pasien tidak sadar di depan UGD. Tolong ambil jalan sama ambil alatnya. Siap. Amankan. Tadi kan sudah sama kita ya. Ya sebenarnya panggil tadi kita amankan karena ini kan di jalan depan UGD. Nah sudah aman, lakukan RJP 10, 2, 20, 30. Nah itu. Sudah Mas. Jadi seperti itu kompresinya 5 kali. 30. Ya 30-nya 5 kali. Apa ini? Nyebul ya? Nyebulnya juga 5 kali, itu namanya satu siklus. Satu siklus. Sudah 5 kali Mas Andoko. Sudah 5 kali. Sudah 5 kali. Cek nadi. Cek pernapasan. Kalau tidak ada, RJP lagi. Sudah Mas Andoko. RJP dihentikan apabila Kita sudah lelah. Jadi kalau sudah lelah, kita kecapean, kemudian bantuan datang, dan setelah kita lakukan 30 menit tidak ada respon. artinya sudah ada bagian pasiennya sudah meninggal.